Kisah Yaman dikuasai orang-orang Nasrani, pasca tragedi pembakaran 20.000 orang atau Ashabul Uhdud, dilansir dari Ibnu Katsir, saat menafsirkan Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 4-9. Revolusi itu dipicu kekejaman Raja Yaman Zunuwas, yang dalam sehari membunuh 20.000 orang Nasrani. Mereka dimasukkan dalam parit-parit berapi. Namun ada seorang laki-laki yang selamat tragedi ini. Lelaki itu bernama Daus Salaban. Dia melarikan diri dengan berkuda. Pasukan Zunuwas mencoba mengejar namun gagal menangkapnya. Lolos dari kejaran kaum Yahudi itu, Daus pergi menemui Kaisar Raja Negeri Syam. Di sana dia meminta suara padanya. Selanjutnya Kaisar berkirim surat kepada Najasyi, Raja Negeri Habsah, Ethiopia, untuk bertindak menangani kasus Zunuwas. Selanjutnya Raja Najasyi mengirimkan pasukan besar, yang terdiri dari orang-orang Nasrani Negeri Habsah. Mereka dipimpin oleh Aryad dan Abraha. Pasukan inilah yang menyelamatkan negeri Yaman dari cengkeraman orang-orang yang beragama Yahudi. Sedangkan Zunuwas melarikan diri melalui jalan laut, dan di laut ia mati tenggelam. Sejak itu, negeri Yaman dikuasai oleh orang-orang Nasrani Habsah. Konon kekuasaan Nasrani di negeri itu selama 70 tahun. Sampai kemudian, muncul tokoh Saif ibnu Zuyazin al-Himyari, yang membebaskan Yaman dari tangan orang-orang Nasrani Habsah. Ini terjadi ketika Saif ibnu Zuyazin al-Himyari bergabung dengan Kisra, Raja Persia. Raja Persia itu mengirim Saif dengan pasukan yang terdiri dari para narapidana. Mereka ini berjumlah sekitar 700 orang. Saif pun sukses menaklukkan negeri Yaman dengan bala tentaranya itu. Menurut Ibnu Abu Hatim, tragedi parit tak hanya terjadi di Yaman. Sebagaimana dikutip Ibnu Katsir, peristiwa di Yaman hanya salah satu saja. Peristiwa itu terjadi di masa Tuba. Peristiwa sejenis, menurut Ibnu Abu Hatim, juga terjadi di Konstantinopel, yakni di masa Kaisar Konstantinopel, yaitu ketika kaum Nasrani dipaksa untuk berpaling dari kiblat mereka, yaitu agama Al-Masih dan ajaran Tauhid. Maka Kaisar membuat dapur besar, lalu orang-orang Nasrani yang berpegangan kepada agama Al-Masih dan ajaran Tauhid, dilemparkan ke dalamnya yang dipenuhi dengan api yang bergejolak. Kejadian serupa juga terjadi di negeri Irak, yakni di negeri Babilonia yang rajanya bernama Bukhtanasar. Dia membuat patung dan memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk bersujud menyembah patung itu. Tetapi Nabi Daniel dan kedua sahabatnya yang bernama Esria dan Misyail menolak, maka dibuatkan bagi mereka tungku api yang besar, lalu dilemparkan ke dalam tungku api itu, sehingga apinya makin membesar. Kemudian kedua sahabat Daniel dilemparkan ke dalam tungku api itu. Maka Allah menjadikan tungku api itu terasa sejuk oleh keduanya dan menjadi keselamatan. Allah menyelamatkan keduanya, dan sebaliknya orang-orang yang tadinya berbuat aniaya terhadap Daniel, dimasukkan ke dalam tungku api itu. Mereka terdiri dari 9 golongan yang semuanya mati terbakar oleh api. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Asbat telah meriwayatkan dari As-Sadi sehubungan dengan firman Allah. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Al-Buruj ayat 4 bahwa parit itu di masa lalu ada 3, yaitu di Irak, di Syam, dan di Yaman. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Sedangkan Muqatil meriwayatkan bahwa peristiwa parit juga ada 3, yaitu di Najran di negeri Yaman, yang lainnya di negeri Syam, dan yang terakhir di Persia. Mereka dibakar dengan api dalam parit-parit tersebut. Pelakunya yang di negeri Syam adalah Antonius dan orang-orang Romawi,
dan yang di negeri Persia adalah Bukhtanasar, sedangkan yang di negeri Arab yaitu negeri Yaman adalah Yusuf alias Zunuwas. Adapun mengenai yang terjadi di negeri Persia dan negeri Syam, maka Allah tidak menyebutkannya di dalam Al-Quran, dan hanya menyebutkan apa yang terjadi di Najran saja. Ibnu Abu Hatim mengatakan mereka adalah suatu kaum yang ada di masa fatrah. Ketika mereka melihat fitnah dan kejahatan yang melanda manusia, di masa mereka yang membuat mereka menjadi bergolong-golongan, dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya sendiri. Maka mereka memisahkan diri ke sebuah kampung, lalu mereka di dalam kampung itu menegakkan ibadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Demikianlah yang mereka lakukan selama beberapa waktu, hingga perihal mereka terdengar oleh seorang raja yang angkara murka dan sewenang-wenang. Maka terjadilah peristiwa yang menimpa mereka, yang bermula raja memanggil mereka dan memerintahkan kepada mereka, untuk menyembah berhala-berhala yang disembah oleh raja dan orang-orangnya. Orang-orang yang beriman itu menolak dan mengatakan, kami tidak mau menyembah selain hanya kepada Allah semesta, tiada sekutu baginya. Raja berkata kepada mereka, jika kamu tidak mau menyembah sembahan-sembahan ini yang kami puja-puja, maka sesungguhnya aku akan membunuh kamu semuanya. Mereka tetap menolak kehendak rajanya, maka raja itu membuat parit-parit yang di dalamnya dinyalakan api. Kemudian si raja berkata kepada para prajuritnya, perintahkanlah mereka supaya berdiri di pinggir parit itu, dan suruhlah mereka memilih antara masuk ke dalam parit itu atau mau menyembah berhala-berhala kita. Orang-orang yang beriman itu menjawab, parit ini lebih kami sukai daripada menuruti kehendakmu. Sedangkan di antara mereka terdapat kaum wanita dan anak-anak, maka anak-anak mereka merasa takut dengan api itu. Lalu orang-orang tua mereka berkata kepada mereka, hai anak-anakku, tiada api lagi sesudah hari ini. Maka mereka memasukkan dirinya ke dalam parit itu yang penuh dengan api, dan arwah mereka telah dicabut sebelum tubuh mereka tersentuh oleh panasnya api. Setelah itu api yang ada dalam parit itu keluar dari tempatnya, dan mengamuk mengepung orang-orang yang sewenang-wenang tersebut, dan Allah membakar mereka dengan api itu. Berkenaan dengan kisah inilah Allah menyebutkannya di dalam firman-Nya, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu. Melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Buruj ayat 4-9. Itulah sebagian kisah negeri Yaman yang dikuasai Nasrani. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.